Indonesia yang berada di grup C putaran ketiga babak pra Piala Dunia zona Asia itu akan berkumpul tim nasional di bawah STY ini ya, bicara pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Dan rencananya STY akan membawa kurang lebih ya 26 pemain. Dan ini juga sudah seperti apa yang dikatakan oleh manajer tim Pak Sumarji yang mengatakan ya sekitar segitulah 26 pemain yang biasanya diambil oleh STY. Bahkan pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri itu tidak datang ke Indonesia. Mereka langsung terbang setelah menyelesaikan pertandingan-pertandingan di klub masing-masing di Eropa terutama, itu langsung ke Jeddah. Diperkirakan ada sekitar ya ada mungkin 14 pemain ya bisa ada dari sana ya. Nama-nama itu yang sudah dipanggil ya oleh STY dan mereka akan langsung bergabung berangkat akan tiba di Jeddah juga karena dari sana setelah kita bermain pada tanggal 6 dini hari waktu Indonesia bagian Barat karena di Jeddah itu masih tanggal 5. Tim kita selesai, ya harus langsung berangkat balik ke Indonesia karena waktu kita sangat mepet untuk bermain melawan Australia pada tanggal 10. Jadi di tanggal 6 waktu Indonesia bagian Barat itu kita mungkin siang harinya langsung bertolak. Kita kembali ke Jakarta dan langsung ada latihan untuk para pemain ya Indonesia. PSSI ungkap tidak hanya Olromeni yang tertarik menjadi pemain naturalisasi timnas. Siapa sajakah mereka? Ya, kesuksesan Martin Paes sebagai pemain naturalisasi baru-baru ini rupanya banyak menarik perhatian banyak orang. Banyak beberapa pemain diaspora yang tertarik menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengatakan sedang melakukan proses. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI, Arya Sinulingang, mengungkapkan rencana PSSI untuk menaturalisasi 3 pemain keturunan Eropa. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya serius PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Arya blak-blakan menyebutkan nama-nama pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Apakah ada dalam proses ini? Ada. Tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu proses dokumen yang sudah kita siapkan. Ujar Arya melalui channel YouTube-nya, menambahkan bahwa PSSI tengah bekerja keras untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Tidak hanya Olromeni, ada beberapa pemain yang tertarik untuk menjadi pemain naturalisasi bagi skuad Garuda Muda. Olromeni atau Olromeni adalah striker Repsol Trade di Eredivisie. Kini berada dalam radar PSSI. Pemain berusia 24 tahun ini menarik perhatian PSSI setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mulai mengikuti akun Instagramnya. Romeni sempat menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan timnas Indonesia setelah berbicara dengan Thohir beberapa waktu lalu. Dengan kemampuannya mencetak gol secara konsisten, Romeni berpotensi menjadi tambahan penting bagi lini depan timnas Indonesia. Selanjutnya ada Mauro Gilstar. Mauro Gilstar, bek asal Belanda, juga menjadi salah satu pemain yang tengah dalam proses naturalisasi. Mauro telah menyatakan niatnya untuk memperkuat timnas Indonesia dan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dengan postur yang kuat, Mauro diharapkan bisa menambah soliditas pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Selanjutnya ada Tristan Goijer, pemain muda Ajax Amsterdam, merupakan pemain ketiga yang sedang dalam proses naturalisasi. PSSI melihat potensi besar dalam diri Tristan yang diharapkan menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini belakang timnas. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas dari Eropa, timnas Indonesia diharapkan dapat bersaing lebih kompetitif di ajang internasional, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI untuk terus mendatangkan pemain diaspora
menunjukkan keseriusan federasi dalam meningkatkan kualitas timnas. Dengan dukungan penuh dari para supporter diharapkan membawa timnas menuju prestasi yang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia. Usai menang lawan Argentina, All Romani makin yakin gabung timnas Indonesia. Saya tertarik. Kemarin Rabu, tanggal 28 Agustus, timnas Indonesia U19 berhasil memenangkan pertandingan mereka terhadap Argentina di ajang Seoul Earth on Ice Cup dengan hasil tipis yakni 2-1. Akhirnya timnas muda Indonesia lagi-lagi membuktikan kualitas sepak bola Indonesia di kancah internasional. Hasil ini tentunya menggemparkan dunia sepak bola. Karena seperti yang kita tahu, Argentina adalah salah satu negara penghasil pemain sepak bola yang berkualitas. Untuk itu, All Romani yang merupakan salah satu pemain diaspora incaran PSSI ini nampaknya terlihat semakin yakin untuk menjalani proses naturalisasi dan bermain dengan skuad Garuda. Target besar memang tidak hanya dimiliki oleh timnas senior yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia saja. Karena Garuda U19 juga kini punya misi besar, yakni untuk lolos di Piala Asia mendatang. Oleh karena itu, alasan U19 dikirim ke Korea tepatnya pada ajang Seoul Earth on Cup ini adalah untuk memperbanyak jam terbang dan menguji kapabilitas timnas muda ini. Di mana pada laga pembukaan kemarin, publik dikagetkan dengan hasil pertandingan 2-1 antara Indonesia dan Argentina. Ini tentunya cukup membuktikan bahwa kekuatan timnas Indonesia sekarang memang sudah benar-benar meningkat. Bahkan hal ini juga kembali dibuktikan dari hasil statistik yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat unggul dalam penguasaan bola dan hal teknis lainnya di dalam lapangan, di mana perbedaan tersebut berada di angka antara 65 untuk Indonesia dan juga 35% untuk Argentina. Jauh bukan perbedaannya? Kemenangan ini tentunya berdampak sangat besar, baik untuk masa depan sepak bola domestik ataupun internasional, termasuk perannya untuk menarik perhatian para pemain diaspora agar semakin yakin untuk mewakili timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, All Romani adalah salah satu striker diaspora grade A yang saat ini diincar PSSI agar bisa dinaturalisasi. Dilansir dari Football Premier, All Romani mengatakan bahwa ia semakin tertarik untuk mendapatkan perannya di timnas Indonesia. Walaupun masih ia pertimbangkan, namun All Romani mengatakan bahwa arah pertimbangannya sudah berada dalam jalur yang bagus. Sandy Wallace yang merupakan salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia juga ikut mengatakan bahwa hasil yang didapatkan mereka akan menarik perhatian pemain diaspora lain untuk bergabung skuad Garuda. Sandy juga meluruskan bahwa ini bukan berarti bahwa pemain diaspora tersebut tidak nasionalis, karena keputusan ini akan berandil besar